Gimana kita belajar mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam satu peristiwa kalau kita ngalamin sesuatu. Karena kalau kita nggak ngerti maunya Allah, nggak ngerti apa kehendak Allah di dalam apa yang kita alamin, kita jadi gampang putus asa. Kita jadi kadang-kadang malah berburuk sangka kepada Allah. Kalau udah berburuk sangka kepada Allah, pasti kita akan mengambil jalan-jalan yang harusnya kita hindari. Nah, kita belajar nih memahami Allah kayak gimana sih maunya. Dan orang yang dekat sama Allah ngerti banget yang gini-gini nih. Kita pengen belajar kayak gitu juga. Kan ada orang, sebutlah kita ya sama teman. Kita tuh udah dekat sama dia dari SD, kita udah barengan. Sama-sama SD tapi beda SD-nya. Nggak lucu ya? Nggak ketawa gitu. Dari SD udah barengan, SMP barengan, SMA barengan, kuliah barengan, nikah sendiri-sendiri. Nah, udah dari dulu tuh kita udah kenal banget sama dia. Jadi kan kita udah punya feel ya. Udah ngerti banget lah, udah peka banget dia kayak gini, dia kayak gitu, dia lagi sedih, dia lagi marah, dia tersinggung. Kita udah ngerti banget nih. Begitu dia ngomong satu kata, kita langsung ngerti. Misalnya dia ngomong apa gitu, oh berarti dia lagi gak enak hati nih. Dia WA aja nih, di WA kalau dia bilang aku berarti lagi santai. Kalau dia bilang saya berarti dia lagi kayak ada masalah nih sama kita. Ya udah nanti saya tunggu di mana gitu. Oh kayaknya ada salah nih. Jadi kita peka karena kita ngerti dia. Terus ada apa yang kita lakuin tuh kita ngelakukan sesuai dengan, karena kita empati ya, kita ngelakuinnya sesuai dengan apa yang nyaman buat dia. Terus kalau dia misalnya ngelakuin sesuatu kita ngerti kenapa dia melakukan itu. Nggak sampai seseorang suuzon. Kenapa ada orang suuzon sama dia? Karena nggak ngerti sama dia. Kenapa ada orang yang salah sangka? Karena nggak ngerti. Gitu juga kita ke Allah. Sahabat Nabi itu sangat mengerti Allah kayak gimana, Rasul kayak gimana. Sehingga ketika turun ayat Al-Quran, mereka bukan cuma ngerti teks atau makna dari ayat secara tekstual. Tapi mereka juga ngerti pesan di balik ayat itu. Ini berarti kita udah berusaha untuk berpikir dengan apa maunya Allah. Kalau bahasa agama dengan logika Rabbaniyah, bukan dengan logika ilmiah, tapi Rabbaniyah, berpikir dengan logika Allah, bukan dengan logika kita doang. Contoh teman-teman, ketika turun ayat salah satu ayat terakhir yang turun kepada Nabi di Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, singkatnya, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ketika turun ayat ini, sebagian besar para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, bahagia gitu. Kenapa bahagia? Karena ayat ini ayat berita gembira, artinya Islam udah sempurna. Islam sudah utuh, syariat udah beres nih. Tapi ada satu sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, malah nangis ketika ayat ini turun. Ketika yang lain berbahagia. Ditanya sama sahabat yang lain, kayak Umar gitu, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu bersedih, kenapa kamu nangis? Bukankah ini ayat busyra, berita gembira? Kata Abu Bakar, ya ini ayat berita gembira. Terus kenapa kamu sedih? Soalnya kalau agama sudah sempurna, syariat sudah utuh, berarti tugas Nabi udah selesai. Kalau tugas Nabi udah selesai, berarti sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Allah. Ini tanda-tanda perpisahan. Bisa dibilang kalau haji itu ada haji wada, ayat juga ada ayat wada, ayat perpisahan. Salah satu ayat perpisahan surat Al-Maidah ini. Barulah para sahabat yang lain realize dan mereka pun menangis. Ini berpikir, merasanya itu udah benar-benar peka. Kalau bahasa kemanusianya empati gitu. Kayak saya pernah jalan sama istri. Soalnya nggak mau saya jalan sendiri. Pasti jalan sama istri. Terus diajak sama temen makan seafood, ikan panggang.
Istri saya tuh udah tahu kalau saya nggak biasa dan nggak masuk nih kalau makan ikan panggang. Paling mentoknya ikan goreng atau ikan di asam pedas gitu ya, garang asam. Tapi kalau yang panggang nggak masuk. Diajak sama teman saya, Ustadz ada ikan panggang enak banget nih, seafood. Benar-benar makannya di samping laut. Saya kan nggak enak nolak undangan ya. Oh ya boleh boleh. Istri saya langsung lirik-lirik. Dan dia nanya, ada yang digoreng nggak? Kenapa dia bisa langsung ngomong gitu? Kan tahu kan jawabannya? Nah, ada nggak yang ngerasain kita kayak gitu kalau lagi jalan? Belum ya? Duh, maaf ya salah ngomong. Yang empati sama kita, yang ngerti banget kita maunya apa, nggak sukanya apa, dia langsung ngerti, langsung minta ikan goreng. Karena saya tahu saya nggak bisa makan ikan panggang. Atau ada yang ngajak makan kayak ada terasinya, ada jengkolnya. Ini enak banget nih segala macam promo gitu. Saya diem aja. Kan nggak mungkin saya bilang saya nggak suka jengkol, nggak suka terasi. Ternyata menu favorit restoran itu justru jengkol sama terasi. Istri saya langsung mesen apa gitu. Ada telur goreng misalnya. Ini artinya udah ngerti dan berpikir merasa dengan cara empati tadi, peka. Bisa nggak kita ke Allah kayak gitu? Sehingga ketika Allah memberi kita satu hal yang kita sebut musibah, kita sebut kayak ujian, akhirnya kita tahu gimana maunya Allah, apa ada yang ada di balik suatu peristiwa yang kita alamin. Ini penting teman-teman. Kenapa? Biar kita bisa belajar sabar, belajar husnuzon dan survive dalam satu masalah. Menggunakan logika Allah. Nah, untuk itu kita coba angkat satu kisah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang matematikanya Allah ini ada di dalam surat Al-Anfal. Coba teman-teman buka surat ke-8, surat Al-Anfal. Kita tilawah beberapa ayat pertama, kita lihat nih logika Allah ketika kayak bentrok dengan logika hambanya. Yaitu surat Al-Anfal ayat 5. Kita baca ayat 5 sampai ayat 8. Ini salah satu peristiwa ketika logika Allah kayak bentrok dengan logika manusia. Kepengennya Allah beda sama kepengennya hamba. Terus apa yang dilakukan hamba itu, terus apa hasil setelah itu? Kita coba baca ayat 5 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Yaitu sebagaimana Tuhan kalian telah menyuruh kalian untuk pergi dari rumah kalian dengan sebenar-benarnya. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu wahai Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti akan menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa salah satu dari dua golongan yang kalian hadapi adalah untuk kalian, sedangkan kalian menginginkan golongan yang tidak memiliki senjatalah untuk kalian. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang yang menentang sampai ke akar-akarnya. Agar Allah memperkuat yang hak itu Islam dan menghilangkan yang batil atau kemusyrikan, walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Shadaqallahul Azim. Ngerti teman-teman? Agak kurang jelas ya. Kenapa kurang jelas? Karena kita mungkin sebagian belum membaca kisah yang ada di dalam ayat ini. Salah satu tips paling gampang kalau kita pengen ngerti ayat Al-Quran, baca dulu sejarah yang berkaitan dengan ayat itu. Kalau dalam ilmu tafsir itu disebut dengan asbabun nuzul. Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Contohnya surat Al-Anfal. Kalau teman-teman pengen ngerti surat Al-Anfal, coba sebelum baca surat Al-Anfal, baca dulu peristiwa Perang Badar secara lengkap. Nanti di buku sejarah tuh ada Perang Badar, cari yang paling tebal, biar nanti pas kita baca detail, banyak hal-hal kecil yang kita jadi ketahuan. Baca peristiwa Perang Badar, setelah berkali-kali baca udah ngerti banget, kayak nonton film berkali-kali sampai hafal. Setelah itu coba baca surat Al-Anfal. Pasti beda. Seolah-olah kita ngalamin ketika ayat itu turun. Itulah bedanya sahabat sama kita. Mereka lebih mengerti Al-Quran karena mereka ngalamin. Nah kita kan cuma membaca teks sejarah, tidak mengalami. Tapi kalau kita baca sejarah berkali-kali lalu baca Al-Anfal, itu akan lebih berasa. Itu yang saya alami. Nah, termasuk ayat yang tadi kita baca. Apa sih yang terjadi sampai turun ayat kayak gini? Yang terjadi dulu di tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan mau berdagang ke Syam. Apa yang mereka bawa dalam karavan dagang? Harta-harta orang Islam yang dirampas ketika orang Islam hijrah ke Madinah. Jadi kayak misalnya Abu Bakar hijrah ke Madinah, harta Abu Bakar yang ditinggalin di Mekah itu dirampas sama Abu Sufyan. Terus ada Suhaib bin Amr Ar-Rumi hijrah ke Madinah, semua harta yang ditinggalkan di Mekah, pasarnya, ladangnya, ternak-ternaknya diambil oleh Abu Sufyan lalu didagangkan ke Syam. Nah, setelah 2 tahun kaum muslimin berada di Madinah, dapat kabar nih kalau Abu Sufyan dan karavan dagangnya baru pulang dari Syam membawa keuntungan hasil dagang harta kaum muslimin yang dirampas di Mekah. Berarti yang dibawa oleh Abu Sufyan harta siapa? Harta kaum muslimin ya, harta sahabat. Sehingga Nabi mengatakan, mari kita cegat Abu Sufyan yang ngelewatin jalur dekat kota Madinah. Karena emang itu jalur lintas antar negara.
Mari kita cegat Abu Sufyan dan kita ambil kembali hak kita. Itu tawaran Nabi kepada orang-orang Muhajirin. Makanya bisa dibilang perang Badar ini perang khusus buat orang Muhajirin. Orang Ansor gak boleh ikut. Karena awalnya juga pengen ngambil harta orang Muhajirin. Itu skenario awal. Mencegat karavan dagang untuk mengambil kembali hak mereka. Yang namanya karavan dagang kan gak banyak pengawal. Beda dengan pasukan perang. Paling-paling pengawalnya 10-20 dibandingkan sahabat yang 300 orang, ini kecil. Sedangkan keuntungannya kalau berhasil mencegat besar. Jadi tantangannya, resikonya kecil, keuntungannya besar. Ini skenario awal. Sehingga para sahabat semangat. Udah 2 tahun kita kelaparan, udah 2 tahun kita nggak punya apa-apa, bergantung kepada orang Ansor, nggak enak sama orang Ansor. Masa makan terus di rumah orang? Nah sekarang kebetulan harta kita lewat nih, ya udah kita rampas lagi. Itu skenario awal. Udah siap-siap nih, udah siap-siap mau berangkat jalan. Tengah jalan Abu Sufyan dapat berita, kan pakai mata-mata gitu, dapat berita bahwa kaum muslimin mau mencegat, akhirnya Abu Sufyan langsung nelpon Abu Jahal. Jahal gitu. Nelpon Abu Jahal dan sinyalnya bagus lagi waktu itu, langsung telepon, nggak putus-putus. Kita mau dicegat nih, coba kamu kirim pasukan untuk melindungi karavan dagang. Soalnya harta yang kami bawa juga ada hak kamu di situ, jadi diiming-imingi. Abu Jahal pun kemudian mengumpulkan orang-orang Mekah sebanyak kurang lebih 1.000 orang untuk mengawal karavan dagangnya Abu Sufyan. Langsung melesat, satu pasukan bergerak cepat sehingga sekarang ada 2 target. Satu karavan dagang, satu lagi pasukan militer yang jumlahnya 1.000 orang. 3 kali lipat lebih banyak dari kaum muslimin. Tiba-tiba turun ayat kepada Nabi. Terus Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, sekarang kita punya 2 pilihan. Mau tetap mencegat Abu Sufyan atau kita sekarang malah beralih ke Abu Jahal dengan pasukannya. Sok pilih yang mana kalian. Kaum muslimin sebagian besar memilih tetap seperti rencana awal mencegat karavan dagang. Jangan mencegat pasukan. Ngapain kita capek-capek perang sama Abu Jahal, untungnya nggak ada. Terus pasukannya lebih banyak, resikonya lebih besar. Dan mereka terlatih, kita sipil yang dipersenjatai seadanya. Mending kita tetap kepada Abu Sufyan, untungnya besar, resikonya kecil, dan sama-sama sipil. Tapi ternyata ketika disuruh pilih kayak gitu, kaum muslimin udah memilih pilihan mereka, Allah memilih pilihan Allah. Kata Allah, enggak, aku memilih kalian menghadapi Abu Jahal. Berat gak sih kayak gitu? Ini matematika Allah, hitung-hitungannya Allah nih, logika Allah. Kadang hidup kita kayak gitu banget teman-teman. Kita pengen kuliahnya ini, ternyata yang lulusnya bagian ini. Saya dulu pengen kedokteran, tapi lulusnya malah ke Mesir. Ya alhamdulillah, karena nilai eksatnya jelek. Ya udahlah ke Mesir aja. Dan ke Mesir juga dulu niatnya bukan mau kuliah, mau main. Wah bagus juga kan dulu ada Dunia dan Berita suka perkiraan cuaca gitu kan, internasional. Kairo, hujan gitu. Wah Kairo, pengen kuliah ke luar negeri. Artinya bukan pengennya saya ke Kairo, tapi Allah menghendaki kayak gitu. Bukan pengennya saya menikah, Allah yang menginginkan. Saya pengennya dari dulu, bukan waktu itu. Jadi bukan pengennya saya menunda pernikahan. Ya. Pengennya mah 17 tahun nikah wilah. Lulus SMA atau belum lulus mah nikah. Tapi pengennya Allah usia 22 tahun. Ada yang 32 tahun. Ada yang 42 tahun. Ada yang masih sendiri. Nah pengennya kita mah udah mau nikah nih sekarang nih. Tapi pengennya Allah, jangan, kamu jaga ibu dulu. Pengennya kita kerjanya kayak gini nih, usaha, tapi takdirnya Allah jadi misalnya masuk ke pegawai negeri. Atau sebaliknya, pengennya pegawai negeri malah jadi pengusaha dan seterusnya. Ada lulusan sains tapi usahanya di wisata kuliner, di usaha kuliner. Ada yang kayak gitu. Ada teman saya lulus ITB planologi, tata kota, tapi usaha kuliner. Tapi alhamdulillah dan sukses. Jadi kadang-kadang kepengennya kita sama Allah itu suka bentrok. Dalam kondisi kayak gitu apa yang harus kita lakukan? Termasuk kepengennya kita nggak punya anak dulu, tapi nggak tahu gimana caranya tiba-tiba punya anak misalnya. Masih nggak tahu lagi gimana caranya ya.
Kan ada tuh udah nikah, kita jangan punya anak dulu ya, karir dulu, ya aja, tapi ternyata nggak ada ikhtiar, pasrah weh gitu ya, akhirnya punya anak misalnya. Kan bukan kepengennya kita. Atau pengen punya anak tapi belum punya aja, udah 15 tahun menikah belum punya anak. Kayak Nabi Zakaria, gimana nih? Ketika apa yang kita inginkan dengan apa yang Allah inginkan, kesannya bentrok. Itulah yang terjadi kepada kaum muslimin dalam perang Badar. Mereka pengen Abu Sufyan, Allah pengen Abu Jahal. Sehingga Allah katakan di ayat 5-nya, wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun. Walaupun sebagian orang-orang yang beriman itu karihun, gak suka. Sehingga pada diam-diam mereka sebetulnya ngeluh gitu. Kenapa ya jadi berubah gini, tahu gini dari awal, gitu kan ya. Mulai desas-desus di antara kaum muslimin. Karihun, tidak suka dengan pilihan ini, gak suka dengan tawaran ini. Inilah yang terjadi. Dan kita kadang-kadang juga karihun dengan kehendak Allah. Karihun, kenapa sih harus kayak gini? Kenapa sih saya hidupnya gini-gini amat? Kenapa saya yang diperlakukan kayak gini? Kenapa? Dulu ada satu tips, katakan saja la'allahu khair. Ya mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Yang penting saya udah ikhtiar, jadinya kayak gini, ya udah jalanin aja. Saya udah ikhtiar, jadinya sama dia, ya udah jalanin aja. Mudah-mudahan la'allahu khair.